Kanjeng Nabi memberikan motivasi. Barang siapa yang membaca Al-Quran ketika di dalam sholat, Quran yang kita baca satu hurufnya dibalas oleh Allah mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah. Dengan izin Allah kita bisa hadir ke masjid dalam rangka untuk menguatkan iman dan ketaatan kita kepada Allah, bisa sholat maghrib berjamaah dan dilanjut duduk bareng untuk taklim pada kesempatan ini. Semoga ini bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjut taklim pada kesempatan ini. Itu masih melanjutkan bab fi bayani dhimmil mu'ridi anil Quran, masih bab ancaman bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Ini adalah babnya ancaman, tapi nanti keterangan bawahnya justru bukan ancaman yang disampaikan, tetapi justru motivasi agar kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, senantiasa cinta mahabbah dengan Al-Quran, sehingga untuk memalingkan jauh dari Al-Quran ini semoga itu dijauhkan Allah untuk kita. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Man qara'al qur'ana wa ruwiya anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala man qara'al qur'ana wa huwa fis sholati kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanatin, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Mi'atu bukan mi'ata ya.
Ruya dan ceritake anin nabiyyi lan den ceritake apa hadis anin nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene nabi iku kala ngendika sama nabi, man qara al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, man sapane wong qara akang maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an, wa kaliman iku fis sholati ing dalam salat, barang siapa yang membaca Qur'an kemudian dia ketika dalam salat, Qur'an yang dibaca ketika dalam salat, mau Fatihah ataupun surat-suratan yang lain ketika dibaca ketika sholat, karena mongko ana lahu ikut tetep diweng bikuli harfin kelawan saben-saben huruf mi'atu hasanatin opo 100 kebaikan, karena lahu bikuli harfin, karena maka baginya, bagi yang baca Quran, bikul harfin setiap huruf yang kita baca, mi'atu hasanatin 100 kebaikan. Ini berarti apa? Kanjeng Nabi memberikan motivasi, barang siapa yang membaca Al-Quran ketika di dalam sholat, Quran yang kita baca satu hurufnya dibalas oleh Allah mi'atu hasanatin 100 kebaikan ketika dalam sholat. Tapi ini menurut redaksi yang lain, iman ada tambahnya dalam keadaan dia berdiri. Iman dia berdiri, mampu berdiri, itu setiap huruf dibalas oleh Allah 1 kebaikan. Ya, umpamanya hari ini jadi kita catat lewat dianggap melakukan 100 kebaikan. Umpamanya hari ini kita melakukan 3 kali kebaikan. Umpamanya kebaikan yang pertama undangan ke tempat saudara cadas umpamanya. Kebaikan yang kedua kerja bakti di masjid umpamanya. Kebaikan yang ketiga nengok orang sakit. 100 kebaikan mana mungkin kita melakukan dalam satu waktu yang sangat relatif singkat. Tapi ini motivasi Allah terhadap orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Yang dibaca Al-Qurannya ya setiap huruf dibalas 100 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, ketika Allahu Akbar baca bismillah. Bismillah berapa huruf Pak? Coba Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19 huruf. 19 kali 100 berapa? 1.900.000 kebaikan. Baru yang kita baca bismillah. Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin berapa huruf? Ar-Rahmanir-Rahim berapa huruf? Berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Maka orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, beriman kepada Kanjeng Nabi, kemudian senantiasa istiqomah dalam ibadah apapun, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, insya Allah nanti timbangan kita di hari kiamat berat untuk timbangan baiknya. Itu ketika dalam sholat. Wa man qara al-Qur'ana fi ghairi sholati. Nah ini wamang tadi kan satu huruf dibalas 100 kebaikan. Wa man qara al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Quran fi ghairi sholati
selain sholat, di luar waktu sholat umpamanya. Ala wudu'in, tapi dalam kondisi punya wudu. Waman lan sapane wong karo akang maca sapa man Al-Qur'an ing Qur'an fi ghairi sholati ing dalem liyane salat, ala wudu'in ing ngatasi anduweni wudu. Dia membaca Quran, barang siap membaca Quran di luar sholat. Di luar sholat mungkin apa? Mungkin lagi tadarus, mungkin lagi apa ngelancarin bacaannya Al-Quran, lagi tadarus di rumah, tadarus di masjid. Kemudian dia dalam keadaan punya wudu, menjaga wudu. Nah, menjaga wudu supaya wudunya terus terjaga, apalagi wudunya dalam keadaan sempurna kayak kemarin bab wudu ya. Nanti di hari kiamat apa umat Muhammad dipanggil satu persatu, mereka ketika dipanggil dalam keadaan apa? Hurron muhal lajin, hurron wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya, tangannya bercahaya. Karena apa? Min asaril wudu. Kemudian dia baca Quran dalam keadaan punya wudu di luar sholat. Falahu bikulli harfin, falahu maka baginya bikulli harfin setiap huruf khamsun wa isruna hasanatan. Khamsun berapa? 5. Wa isruna berapa? 20. Kalau asarun 10. Kalau isruna 20. 5 ditambah 20. Kalau adat apa? Adat murkab, adat atop seperti itu. Yang kecil dihitung dulu, disebut di depan dulu, kemudian untuk puluhannya setelah ditaruh di berikutnya. Khamsun 5 wa isruna dan 20 hasanatan kebaikan. Nah, kalau kita baca Quran di luar sholat tapi dalam keadaan punya wudu, setiap huruf khamsun wa isruna hasanatan, 25 kebaikan. Kemudian dalam redaksi yang lain ya, di sini orang yang baca Quran di dalam sholat tadi yang mi'atu hasanatin 100 kebaikan itu mereka posisi berdiri. Kalau dalam keadaan duduk apa 50 apa? Khamsina hasanatan, khamsuna hasanatan, 50 kebaikan. 50 kebaikan berarti apa? Berdiri ada pahalanya sendiri. Sekarang dibaca dalam keadaan punya wudu di luar sholat, satu huruf dibalas 25 kebaikan. Kita lanjut dulu. Wa man qara al-Qur'ana lan waman lan sapane wong qara akan maca sapa man al-Qur'ana ing Qur'an ala ghairi wudu'in ing atase tanpa wudu. Barang siap membaca Quran kemudian dia nggak punya wudu, nggak punya wudu, falahu asru hasanatin, maka baginya 10 kebaikan. Kalau Quran yang kita baca itu kita lagi kondisi tidak punya wudu ya, mungkin dibaca ketika apa? Ketika di luar sholat, mungkin ketika kita baca lagi untuk wiridan, dibaca lagi apa? Lagi mengulang-ulang bacaan. Nah, itu satu huruf dibalas oleh Allah satu kebaikan, 10 kebaikan. Kemudian bikulli hasanatin asyru amsaliyah, berlipat-lipat. Satu kebaikan dilipat gandakan sampai 110 kebaikan. Tadi 100 dikalikan 10 berapa? 1 juta. 25 dikalikan 10 berapa?
Ayo sembuh hitungan dhewe kono lah ya. 25 kali 10 berapa? Nah begitulah ya. Bikulli hasanatin bi asri amsalihha. Semakin Quran, semakin banyak ayat yang kita baca, semakin pahala yang Allah timpakan kepada kita semua. Itu dari sisi apa? Dari sisi berkahnya Al-Quran. Mungkin di keterangan yang lain, Nabi pernah menyampaikan berita tersebut ketika dalam kondisi seperti ini, di majelis Rasulullah lagi kajian apa? Kajian ilmu. Nabi menyampaikan, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi bisalasi khalifatin idomin simanin. Sukakah kalian jika kamu pulang ke rumah ketemu keluarga membawa oleh-oleh? Kira-kira yang di rumah seneng apa seneng, Pak? Pasti seneng ya, pasti seneng. Pak Agung pulang kerja membawa 4 bungkus bakso, 4 bungkus bakso, kemudian yang 1 kantong gorengan ya, yang 1 kantong lagi apa itu, martabak ya, kemudian yang 1 lagi engkong apa itu, ayam bakar. Pokoknya tentengannya penuh nih. Kira-kira apa sambutannya di rumah? Pasti anaknya seneng, istrinya seneng, keluarganya seneng, membawa tentengan yang penuh. Sukakah kalian ketika kalian pulang ke rumah membawa oleh-oleh terhadap keluarganya? Tentunya senang. Dan oleh-oleh itu senilai apa? Bisalasi khalifatin idomin simanin. Oleh-oleh itu berupa apa? 3 ekor sapi yang gemuk, yang susunya siap diperah. 3 ekor sapi, Pak, gak siap-siap, apalagi nih musim lebaran haji. Pulang bawa 3 ekor sapi diserahkan ke Pak Sis. Pak Sis, saya korban 3 ekor sapi. Kira-kira seneng nggak? Udah seneng, warga Grial Bakwangi seneng. Bukan Pak Sis seneng, semua warga Grial Bakwangi seneng karena ketambahan 3 ekor sapi yang digiring oleh Pak siapa? Oleh Pak Guru Widodo. Pak Widodo dapat titipan dari sono. Bahwa kalau Bakwangi dapat 3 ekor, alhamdulillah. Nabi menggambarkan seperti itu. Oleh-oleh yang kamu bawa keluarganya 3 ekor, pasti seneng. Kemudian pasti ya Rasul. Kemudian kata Nabi, salasu ayatin fil Qur'anil Karim idza qara'ta fis sholati khairun min salasi khalifatin idomin simanin. 3 ayat yang kamu baca di dalam sholat itu nilainya lebih bagus daripada 3 ekor sapi. 1 ayat 1 ekor, Pak ya, 1 ayat 1 ekor. Bismillahirrahmanirrahim, 1 ekor sapi. Alhamdulillahirabbil alamin, tambah 1 ekor sapi. Ar-Rahmanirrahim, berapa? 3 ekor sapi. Al-Fatihah 7 ayat, berarti 7 sapi. Orang Grial Bakwangi kenyang daging semua nih ya. 3 ayat Al-Quran yang kamu baca ketika sholat itu nilainya lebih bagus daripada 3 ekor sapi yang kamu
bahwa terhadap keluarga. Jadi kalau diuangkan 3 ekor sapi berapa Pak? Oh, tadi tergantung Pak Sid yang tahu harganya. 1 ekor sapi di sini umpamanya 25 juta, 3 ekor sapi 75 juta. 3 ayat kita membaca surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ekor sapi plus bismillah. Ini bagian daripada apa? Motivasi terhadap kita sebagai umat Muhammad, jangan jauh dari Al-Quran, jangan anti dengan Al-Quran. Minimal kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, kita support orang-orang yang senantiasa cinta gemar terhadap Al-Quran. Ya. Berlaku untuk di situ tidak disebutkan baik surat sunat maupun surat fardu. Kalau itu yang dibaca di surat fardu berarti pahalanya lebih besar, sapinya lebih gede gitu Pak. Ya, sapinya lebih gede, lebih gemuk gitu Pak ya. Karena itu tidak disebutkan, hanya sholat yang kalian baca di dalam sholat, baik surat fardu maupun sholat sunat. Kalau surat fardu berarti pahalanya semakin berlipat. Ada pertanyaan? Ya. Sholat kita bukan setiap sholat, baik itu sholat, apalagi sholat jamaah, maksudnya apa? Kalian membaca 3 ayat Al-Quran yang kau baca dalam sholat sama juga kamu memberikan oleh-oleh terhadap keluargamu 3 ekor sapi, atau memberikan 3 ekor sapi kepada keluargamu gitu. Di situ tidak digambarkan itu sholat jamaah apa sholat sendiri. Jadi kalau sholat jamaah lebih dilipat gandakan lagi, lebih utama lagi. Kemarin sholat jamaah pahalanya seperti apa? Seperti orang membaca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya tetap mendapatkan pahala. Lebih bagus tahu artinya, tahu maksudnya. Bahkan orang membaca Al-Quran dengan bacaan yang kurang fasih pun tetap membawa masih mendapat pahala. Tapi lebih dianjurkan lagi, syukur kalau memang itu kemampuannya sudah seperti itu, kita sudah belajar, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi bacaan kita memang seperti itu, tetap mendapat pahala. Yang tidak diperbolehkan, kita sudah tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mau berusaha, tidak mau belajar, ya nanti akan bacaan kita banyak yang salah. Rubba qari'in yal'anuhu, banyak orang yang membaca Al-Quran nanti tidak mendapatkan syafaatnya, tapi bahkan mendapat laknatnya Al-Quran. Karena apa? Dia nggak mau belajar, tidak mau memperbaiki bacaannya Al-Quran. Maksud Pak ya? Berarti membaca Al-Quran baik ngerti maksudnya maupun tidak ngerti maksudnya tetap mendapat pahala. Karena dalam hadis Nabi, al-mahiratul Quran ma'as safaratil kiramil barro, orang yang pandai membaca Al-Quran nanti pahalanya ma'as safaratil kiramil barro, bersama para malaikat yang mendapatkan derajat kemuliaan kelak di hari kiamat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa ta'ta'u lahu ajroni, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maksudnya belum lancar, lahu ajroni, dia masih mendapatkan 2 pahala. Nah gitu Pak ya. Berarti itulah bedanya kitab suci dan bukan kitab suci.
Makanya sampai Nabi berpesan apa? Nabi berpesan, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun jauhnya sampai negeri Cina. Padahal waktu itu Nabi menyampaikan, Cina saat itu ketika Nabi menyampaikan hadis itu, Cina belum ada orang yang memeluk Islam, belum ada Cina memeluk Islam, tapi budayanya, ilmunya sudah dikenal di luar Cina sampai di negara Eropa, sehingga Nabi keluarkan kalimat itu, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau jauhnya di negara Cina. Nah ini utlubul ilma apa? Fil Masjid Al-Ikhlas. Dekat banget Pak ya, dekat banget, tapi berat, tapi berat. Bapak besok malam Senin ada taklim di masjid ya, paling yang datang paling banyak 40 orang ya, 40 orang. Besok malam Senin ada umpamanya ada apa? Ini untuk anak-anak remaja, ada artis yang terkenal, bukan hanya 40 orang, 50 orang, beberapa kampung datang semua, beberapa kampung datang semua, nggak diundang pun datang. Nah inilah karena apa? Itulah apa? Jalan ke surga itu mudah tapi berat, untuk melangkahnya berat. Ya kembali lagi, itulah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, insya Allah nanti kelak akan ditolong oleh Allah lewat Al-Quran yang kita baca. Syukur kalau untuk bacanya bagus, ahkamul tanwin, ahkamul mat, ahkamul mim ya, panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek, tasdidnya kelihatan. Itu nanti akan Quran yang kita baca akan menolong kepada kita, bahkan memberikan syafaat kepada kita. Kalimat sebelumnya bahkan bisa memberikan syafaat pertolongan pada keluarganya sampai 10 orang, bahkan sampai 70 orang yang seharusnya dia masuk di dalam penjara neraka, tapi lantaran ada keluarganya yang dekat dengan Al-Quran, ahli Al-Quran, mendapatkan syafaat dari mereka. Kila Majalisul Anwar, hadis tersebut diterangkan di dalam kitab Majalisul Anwar. Kila al-muradu, kila yang dimaksud al-muradu, kila dikatakan al-muradu, kila den ucapake apa al-muradu kang den karepake minadz dzikri saking lafal adzikri. Jadi dikatakan yang dimaksud lafal waman a'radu an dzikri di kalimat atas. Yang dimaksud kalimat adzikri, yang dimaksud tersebut adalah ayil Quran. Jadi barang siapa yang berpaling dari peringatkanku, atau barangkali yang berpaling dengan Al-Quran gitu. Kaqouli ta'ala, wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdarun. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu dan mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayatku, wa liqa'il akhirati
dan mendustakan pertemuan kelak di hari akhir, faulaika fil adabi, maka mereka adalah dalam adab siksaan, muhdharun, disaksikan, dihadirkan dalam keadaan disiksa oleh Allah. Kata Allah, adapun orang-orang yang kafir dan mereka mendustakan ayat-ayatku, yang dimaksud ayat-ayatku adalah Al-Quran. Mereka orang-orang kafir, Yahudi Nasrani sudah tidak percaya dengan Al-Quran karena mereka tidak percaya Nabi Muhammad, sehingga mereka tidak percaya dengan kitab Al-Quran. Dan mereka balasannya apa? Faulaika fil adabi muhdharun, maka mereka kelak akan dihadirkan di hadapan Allah di hari kiamat dalam keadaan disiksa. Jadi yang dimaksud ini berbagai macam, berbagai pengertian para mufassir. Yang dimaksud ang-dzikri adalah, yang disebut adalah Al-Quran, bukan hanya peringatan, tapi yang disebut Al-Quran, karena di dalam Al-Quran isinya banyak peringatan. Waqila an qiraati hatta nasiyahu, waqila, nah, ada yang mengatakan, ulama mengatakan yaitu membaca Al-Quran kemudian dia melupakannya. Nah, ada yang mengatakan bahwa orang yang dulu pernah hafal Al-Quran kemudian dia melupakannya bukan melupakannya itu bukan karena apa, bukan karena dia baca terus lupa, tapi dengan sengaja dia tidak mau nyentuh bacaannya lagi, tidak mau mengulang bacaannya lagi. Umpamanya Pak Izan dulu pernah hafal surat Wadduha, kemudian surat Wadduha tersebut sehingga tidak pernah dibaca lagi, sehingga kurun waktu lama dia lupa Wadduha, disuruh baca sudah gak ingat lagi, itu masuk kategori waman a'rada an dzikri, orang yang berpaling dari Al-Quran, orang yang kena ancaman adab Allah. Walhasil apa, orang yang dulu pernah hafal satu ayat dari Al-Quran kemudian dia lupa, itu dosa. Ada yang mengatakan seperti itu, namanya itu pendapat ulama gitu Pak ya, pendapat ulama. Ada yang mengatakan enggak jadi masalah, ada yang mengatakan enggak jadi masalah. Tapi yang lebih masyhur, kalau kita pernah menghafalkan satu ayat, satu surat dari Al-Quran, harus dijaga, harus dirawat. Walaupun kita tidak hafal, tapi kita masih membacanya. Contoh, umpamanya Pak Aizan dulu pernah hafal surat Al-Mulk, udah sekian bulan, sekian tahun, akhirnya lupa, udah nggak hafal lagi. Walaupun nggak hafal, tapi sering dibuka, dibaca bin nadhor dengan membaca buka mushaf. Itu mengurangi daripada ancaman fi bayani dhimmil mu'arridi anil Quran. Itu bayar. Khawatirnya nanti masuk kategori ayat ini wa nahsyuruhu, yang lebih berat, wa nahsyuru yaumal qiyamati ama, nanti kelak kalian digiring di hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian kita protes, dulu saya nggak buta ya Allah, kenapa saya buta? Kemudian dibalas Allah, karena engkau telah melupakan aku sehingga aku lupakan. Inilah balasannya orang yang lupa kepada Allah, lupa dengan Al-Quran. Wakilah, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud orang yang berpaling dengan peringatanku, wakilah an tauhidi, mentauhidkan Allah, mentauhidkan
Allah, kama qala Allah taala, kama qala ini keterangan kolang di Allah taala, hatta nasul dzikra, sehingga kalian lupa mentauhidkan Allah, lupa zikir. Masih masuk zikir itu zikir apa? Mentauhidkan Allah. Wakila anto ati, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah taat kepada Allah. Kata Allah, ati Allah wa atiur rasul. Wakila anil ilmi, yang dimaksud an zikri adalah ilmu. Barang siapa yang berpaling dari ilmu Allah, itu ancaman Allah seperti itu. Kama qala Allah taala, fas'alu ahla dzikri, fas'alu, maka bertanyalah ahla dzikri, kepada ahli dzikir. Ya, ahli dzikir orang yang ahli ilmu di bidangnya. Kita bertanya tentang ilmu, tapi ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Kita bertanya soal apa, umpamanya soal ilmu kedokteran, yang ditanya orang ahli bangunan, yang nggak nyambung. Yang kita tanya masalah ahli kedokteran, yang kita tanya orang ahli arsitektur, yang nggak nyambung. Ya sesuai dengan ahlinya. Kita tanya tentang bacaan Al-Quran, tapi yang kita tanya mereka orang yang biasa ahli les bahasa Inggris, dia tidak ngerti hukum Al-Quran. Makanya fas'alu ahla dzikri, fas'alu, bertanyalah kalian ahla dzikri, kepada orang yang ahli ilmu. In kuntum, dengan catatan kalau kalian memang tidak tahu. Ya, jadi berarti ini kata Allah, kalau kalian tidak tahu harus bertanya. Jangan bertanya, jangan malu bertanya, khawatir nanti sesat di jalan. Istilahnya apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Gimana Pak Widodo? Pak Yusuf, malu bertanya, sesat di kandang kambing katanya. Kata Pak Guru Yusuf, Pak Widodo. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, enggak mau bertanya, ya selamanya berarti apa? Kebodohan, ketidaktahuan selalu tersimpan dalam hati kita. Ya, kita tidak tahu nanti apa? Khawatirnya sesat di jalan. Ya, kita enggak mau mau ke cadas, nggak mau nanya, akhirnya ke daung. Nggak mau nanya sih tadi, soal nggak mau nanya. Coba kalau nanya, kan, mohon Pak belok kanan. Nah, dikira-kira aja kita mau keluar nih, kalau mau ke cadas kemana? Ke kiri ya, sampai ke daung, kantor lurah, sampai ke daung sono. Padahal yang dituju cadas. Wakila, dan dikatakan anid dzikri, dari kalimat ad-dzikri bil lisan. Yang dimaksud dzikir, kalimat dzikirnya adalah apa? Dzikir dengan lisan, dengan ucapan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Itu bagian daripada dzikirnya lisan. Karena dzikirnya lisan yang sering kita sampaikan, dzikir wiridan setelah sholat, itu besar manfaatnya, besar pahalanya. Kemarin kita singgung ya, baca subhanallah sampai 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir 33 kali, pahalanya apa? Ghafarallahu dzunubahu walau kana mislu zabatil bahri. Barang siapa yang mau membaca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali setelah sholat fardu, dosanya akan diampuni walaupun dosanya sepenuh buih yang ada di laut. Kemudian baca ayat kursi setelah sholat fardu, pahalanya kemarin seperti apa Pak? Membaca ayat kursi setelah sholat fardu, pahalanya sama juga seperti sedekah 12.000
12.000 dinar, Masya Allah. Satu dinar kalau dirupiahkan itu seharga 4,25 gram emas 25 karat, emas 24 karat, emas 24 karat sekarang pokoknya di harga 1 juta. 4,25 gram berarti 4.250 juta satu ayat kursi dikalikan 12.000, Masya Allah. Makanya jangan sampai habis sholat langsung kabur, ya, kabur wiridan itu bayar. Jadi yang dzikri adalah apa? Bacaan lisan, dzikirnya lisan. Qala Allah Ta'ala uzkurullaha dzikran katsiran, zikirlah kalian kepada Allah dzikran katsiran, sebanyak-banyaknya, maksudnya sebanyak-banyaknya. Kita sampaikan lanjut sampai satu titik Pak ya. Waqila anis salat, yang dimaksud al-dzikri adalah dan dikatakan anis salat tentang salat. Kama qala Allah Ta'ala fas'au ila dzikrillah, dalam surat Jum'ah, fas'au maka berjalanlah, bergegaslah, ila dzikrillah untuk menjalankan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah adalah apa? Salat. Apabila sudah dikumandangkan adzan salat Jum'ah, fas'au ila dzikrillahi, bergegaslah untuk menuju salat Jumat. Wa darul baik, tinggalkan semua aktivitas yang lain. Wa darul baik, tinggalkan semuanya. Berarti lafal al-dzikri ini adalah artinya apa? Salat. Wa qaulu ta'ala, nah ini rijalul la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijalun, seorang laki-laki, la tulhim, mereka tidak terlalaikan, tijaratun, perdagangan, wala bai'un, dan tidak terlalaikan karena jual beli, an dzikrillah, dari mengingat kepada Allah. Yang dimaksud ingat kepada Allah salat. Walaupun dia sibuk kerja apapun, dia tidak pernah melalaikan salat. Ini seorang yang akan dipuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, seseorang yang tidak akan melalaikan, melupakan dari mengingat Allah atau mengerjakan sholat. Yang dimaksud an dzikrillah ada mengerjakan sholat walaupun dia dalam keadaan tijarah, berdagang, wala bai'un, jual beli, aktivitas dalam kondisi kerja, sesibuk apapun dia tidak akan terlalaikan kesibukannya untuk melakukan sholat. Tafsirun Hanafiyun wallahu a'lam bis-shawab, diceritakan dalam kitab tafsir Hanafi. Cukup ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, nanti habis sholat isya kita diundang tahlilan di rumah Bapak Subiranton, blok B5. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana, alimna ma la lam tana, alimna ma yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama'a min lil ilmi wa lil iman wa lit taqwa wa lil ibadah wa lil qur'an wa lil rizqi wa lil du'a wa lil khair wa lan tajalna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.